Setiap makhluknya Allah ingin bahagia, ingin tenang, ingin nyaman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, itu sudah diberikan di mana letak kebahagiaannya, di mana letak tenangnya, di mana letak kenyamanannya. Contoh seperti makhluk cacing. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk cacing. Langsung Allah memberikan tertib atau aturan bahwa tertib aturan hidup cacing dalam tanah. Maka selama cacing ikut tertib aturan Allah, tetap tinggal dalam tanah, maka selama itulah cacing akan tenang, akan nyaman, akan bahagia. Tapi ketika cacing mencari ide, mencari cara hidupnya di atas tanah, di permukaan tanah, maka pasti cacing akan kepanasan. Mungkin cacing akan dipatok oleh ayam. Binasalah hidup cacing. Kemudian Allah menciptakan ikan. Aturan Allah Subhanahu wa taala untuk makhluk ikan, kalau ingin bahagia, ingin nyaman, maka tempatnya dalam air. Maka selama ikan ikut aturan dari Allah, tinggal dalam air, maka selama itulah ikan akan tenang, akan nyaman, akan berjaya, akan terus eksis hidupnya. Tapi ketika ikan mau ikut cara sendiri, tidak mau Allah berikan tempatnya dalam air, dia melompat ke daratan, maka ikan alamat akan mati, akan ditangkap oleh manusia, akan dipotong-potong, akan dijadikan lauk makan. Kemudian Allah menciptakan makhluk burung. Maka tempat kebahagiaan burung yang Allah berikan aturannya, tertibnya burung hidup di ruang angkasa yang bebas. Maka selama burung hidup di angkasa yang bebas, ruang yang bebas, maka burung itu akan nyaman, akan bahagia, akan senang, terbang ke sana kemari. Tapi ketika burung sudah ditangkap oleh manusia dibikinkan sangkar, maka burung itu akan merasa susah, kemerdekaannya akan dijarah oleh manusia. Kebebasan burung sudah terbatas. Maka ketika burung dalam sangkar, walaupun yang punya burung membuatkan sangkar dari emas sekalipun, disediakan makan, minum yang cukup, maka tetap burung kalau ada lubang yang besar, pintu sangkarnya terbuka, pasti burung akan keluar meninggalkan sangkarnya. Atau seandainya kita bisa berkomunikasi dengan burung, kita ajak dialog burung itu, wahai burung, kau pilih tinggal di mana? Tinggal dalam sangkar, hidupmu aman, kamu nggak usah bekerja, nggak usah mencari makan, makanmu, minummu, saya akan penuhi semuanya. Atau pilih hidup di ruang angkasa yang bebas, dengan risiko makan cari sendiri, minum cari sendiri. Maka saya yakin kalau kita faham dengan bahasa burung, semua burung akan memilih hidup di ruang angkasa yang bebas, tidak apa-apa, makan, minum, mencari sendiri. Mungkin sebagai ilustrasi atau contoh, maukah di antara kita yang tinggal di penjara, di lapas, yang terbatas tempatnya, walaupun pihak lapas menyediakan makan kita, minum kita, tapi kita nggak boleh kemana-mana. Atau pilih merdeka, bebas, di luar lapas. Walaupun resikonya kita harus bekerja, mencari makan sendiri. Saya yakin seluruh kita yang waras otaknya, pilih hidup bebas, tidak mau di penjara. Itulah contoh yang sederhana. Maka sebaiknya bagi saudara kita yang suka hobi memelihara burung, kalau memang tidak mau, belum siap untuk melepaskan burungnya ke ruang yang bebas, minimal supaya tidak begitu menderitanya burung tersebut, karena ia atau burung itu adalah makhluk Allah yang juga punya nafsu, kelamin, seks. Minimal dalam satu sangkar itu disediakan pasangannya. Ada burung laki-laki, ada burung perempuan, sehingga mereka tidak merasa merana gitu.
Syukur-syukur kalau di antara pencinta burung sudah ada yang ikhlas memerdekakan burung dengan cara dilepas. Itu lebih afdol, lebih baik. Itulah makhluk Allah yang namanya hewan, diberikan oleh Allah tempat kebahagiaannya sesuai dengan jenis binatangnya atau hewannya. Nah, bagaimana dengan kita manusia ini? Di mana sih letak kebahagiaan kita? Di mana sih letak ketenangan kita? Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan tempatnya, sudah memberikan informasi di mana letak ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan hidup manusia. Yang jelas, kebahagiaan manusia itu bukan dalam harta dan benda, bukan di atas pangkat dan jabatan, bukan uang, bukan rumah, bukan kendaraan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturannya bagi manusia, kebahagiaan manusia hanya dalam agama, hanya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seberapa taatnya manusia kepada agama, sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Semakin taat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin banyak memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita. Orang yang mencari kebahagiaan di luar ketaatan, di luar agama, itu sama dengan orang yang kehilangan cincinnya di sumur, ia mencari di sungai. Nggak mungkin menemukan cincinnya. Kalau memang hilangnya di sumur, harus dicari di sumur. Juga begitulah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan agama sebagai solusi bagi hajat-hajat manusia. Hajat manusia apa? Yang paling besar, hidup ingin tenang, hidup ingin bahagia. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah, dengan ingat kepada Allah, hatimu akan tentram. Ulama menjelaskan secara umum, ingat kepada Allah adalah takwa, taat kepada perintah agama. Itulah orang yang banyak ingat kepada Allah. Mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat kepada semua kita.